Saldo awal sebanyak 15.098.000 rupiah. Kemudian penerimaan kas yang pertama isi kotak amal laki-laki senilai 128.000 rupiah. Yang kedua isi kotak amal perempuan senilai 185.000 rupiah. Dan yang ketiga isi kotak amal besar senilai 410.000 rupiah. Lalu sumbangan lainnya, sumbangan atas nama almarhum Muhammad Yatas Rahmat senilai 650.000 rupiah, sehingga jumlah penerimaan kas pada malam ke-16 sebanyak 1.373.000 rupiah. Dengan demikian saldo akhir sebanyak 16.471.000 rupiah. 16.471.000 rupiah. Kali ini yaitu Ustaz Edi Bahtiasyam SAGMA dengan judul ceramah Nuzulul Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrus shiyam syahrul maghfirah wa syahrul Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa qala aidan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Thumma inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam ila hatta matla'il fajr. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul nabiyul karim. Bapak Ibu sidang jemaah salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita baikkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita semua. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kurang lebih 1459 tahun Al-Quran membuktikan akan keautentikannya, akan keasliannya, karena sampai pada hari ini dengan waktu kurang lebih 1459 tahun belum ada yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Apa tantangan Al-Quran?
kepada hamba abdinya, yakni Muhammad, itu tidak benar. Faktu di surat Al-Baqarah, coba buat deh yang serupa satu surat saja di surat Al-Baqarah, satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Wad'u, dan ajaklah syuhada'akum, para penolong-penolong yang kau anggap bisa membantu, kuntum shodiqin, kalau memang kamu orang yang benar. Kalau anggapanmu bahwa itu Quran itu kan buatan Muhammad, itu hasil kerjasama pasukan Muhammad dengan jin. Kalau memang seperti itu buat. Kalau Muhammad bisa kerjasama dengan jin, masa kamu tidak? Sementara Muhammad itu adalah seorang yang umum. Semua orang Arab tahu bahwa Muhammad datang membaca. Sudah terkenal itu Bapak Ibu melakukan oleh Allah. Memang Muhammad bin Abdullah datang membaca dan bukan orang bodoh. Dia sangat cerdas dan luar biasa kecerdasannya. Sampai hari ini belum ada yang mampu menantang Al-Quran. Hebatnya Al-Quran Bapak Ibu melakukan oleh Allah. Kalau kita bicara yang nuzul Quran, nuzul Quran itu kan berarti waktu turunnya Al-Quran. Saya kira para ulama berbeda ya pandangan persoalan waktu turunnya Al-Quran. Tapi aja seluruh ulama sepakat bahwa nuzul Quran itu adalah waktu turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit bumi. Bapak Ibu melihat oleh Allah. Nah setelah nanti di Baitul Izzah barulah diturunkan secara berangsur-angsur. Dan tentu ini banyak pendapat di kalangan ulama oleh Allah. Dan jumhur ulama menyepakati, artinya tidak semua tapi kebanyakan, bahwa waktu turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan. Dan yang tidak perbedaan adalah bulan turunnya, karena jelas ayatnya Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu waktunya diturunkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini tepatnya malam 17 Ramadan. Yang paling tanah sebentar saya kasih hadiah. Saya ini bukan jadi cari ini ya. Kalau saya sudah bilang saya akan kasih hadiah, saya akan kasih hadiah yang paling tenang. Jadi di belakang yang mau dapat hadiah dari saya, iya boleh duduk dengan tenang. Iya. Kalau anak yang di belakang, ya anak itu pasangan yang menjanji hadiah. Asal jangan dibohongi. Ayah yang mau dapat hadiah ke depan, yang laki-laki, ada mau dapat hadiah dari saya. Yang mau dapat hadiah ada. Ayo rapat-rapat ke sini. Saya sudah siapkan hadiahnya. Ada di kantong atas sebelah kiri dan ada di kantong bawah sebelah kiri. Jangan pilih kantong di sebelah kanan bawah. Ya. Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah. Baik, yang santriwati belakang, yang santriwati boleh duduk dengan tenang. Akan ada waktu santriwati akan saya tunjuk. Yang paling tenang kemudian santriwati yang paling tenang. Apa syaratnya tadi? Tenang mendengarkan ceramahnya Ustaz. Yang paling tenang sampai ceramahnya Ustaz saya langsung tunjuk. Ini ke depan, yang di belakang ke depan. Dan saya sudah siapkan Pak. Kalau ada cukup di sini ada kantornya Pak Ketua. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ada hal yang menarik dari ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa sih itu Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, Pak. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu berarti sekitar 83 tahun, ya. Ya Allah, kira-kira Pak, kalau ada 20 tahun Bapak Ibu dapatkan Lailatul Qadar di setiap tahunnya 20 tahun saja Pak. Ya paling lah kalau usia 20 tahun sekarang itu sudah ibadah ya sekitar lah ya 45 tahun lah ya. 15 tahun orang sudah ibadah.
sekarang anak-anak baru 10 tahun sudah kembali. Apalagi perempuan sekarang biasa baru kelas 5 SD sudah dia datang pulang itu menunjukkan bahwa dia sudah kembali, sudah berkewajiban bagaimana untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah kita 20 tahun mendapatkan Lailatul Qadar, 20 tahun 20 kali 83, itu artinya sudah 1660 tahun Pak usia kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nilai ibadah kita dengan mendapatkan 20 kali Lailatul Qadar itu senilai lebih dari 1660 tahun. Makanya baru secara kuantitas usia umat yang sudah itu kecil Pak, pendek. Tapi secara kualitas dia bisa mengalahkan umat-umat Nabi dahulu yang sampai ratusan bahkan ada zaman bertahun muslim. Dan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Nah, sekaitan dengan itu maka tentu kita tidak ingin kehilangan momen Pak, untuk mendapatkan nilai kualitas yang sangat tinggi dapat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tujuan kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, kalau kita lihat surah Al-Qadar itu dia berada pada posisi setelah surah Al-Alaq, Iqra, sebelum surah Al-Bayyinah. Al-Alaq Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah di awal dengan Iqra dan diakhiri dengan kalla la tuti'u wasjud wa qtarib. Di awal dengan Iqra, diakhiri dengan wasjud wa qtarib. Ini sangat menarik Pak. Tapi sebelum kita kaji, kita lihat dulu ayat yang menarik di surah Al-Qadar. Mohon maaf kalau kayak kuliah ini Pak. Al-Qadar di awal dengan inna anzalnahu dan diakhiri dengan salamun hiya hatta matla'il fajar. Masya Allah, seolah-olah Allah menyatakan bahwa setiap apa yang kau permulakan, setiap apa yang kau lakukan di awal kegiatanmu, kau dasarkan pada Al-Quran, kau sandarkan pada Al-Quran, kau dasarkan pada Al-Quran pekerjaanmu. Maksudnya yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran, maka akhir dari setiap yang kau lakukan salamun ya hatta matla'il fajar. Keselamatan Pak, kesejahteraan. Artinya apa? Kalau seorang pegawai jalankan tugasnya berdasarkan dengan Al-Quran Pak, yakin bahwa ada pekerjaan akan melahirkan kesejahteraan, akan melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan Pak kedamaian. Itu intinya. Nah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rupanya kenapa Allah letakkan surah Al-Alaq sebelum surah Al-Qadar? Kalau kita lihat nilainya kan mestinya Al-Qadar dulu lah, karena di dalamnya ada bulan yang luar biasa, bulan Ramadan. Kemudian di dalam Ramadan ada satu malam yang nilainya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah itu sama dengan kurang lebih 38 tahun. Kalau kita menurut timbangan-timbangan kita ya mestinya Al-Qadar dulu lah, baru Al-Alaq. Rupanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun hasil bacaan kita, sehebat apapun ilmu yang kita miliki, maka tujuan kita raih ilmu itulah rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Iqra ditutup dengan wasjud wa qtarib. Jadi kalau orang menuntut ilmu dia semakinnya dari Allah, maka tidak berkorelasi dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Seorang mahasiswa yang menuntut ilmu kuliah, dia raih ilmu dengan tujuan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Para pebisnis menjalankan bisnisnya dengan tujuan dalam rangka ketaatan kepada Allah, sehingga kita menjalankan bisnis dia tidak berbisnis dengan cara yang culas atau curang. Hadirin Allah hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita lakukan Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan
yang di dalamnya digambarkan oleh Allah bahwa di situ ada malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lalu apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mencapai Lailatul Qadar itu? Ini terjawab Pak, antara hubungan dengan Al-Qadar, hubungan dengan Al-Alam. Kalau Al-Qadar diawali dengan inna anzalnahu, turunnya Al-Quran ditutup dengan salam di atam fajar, kemudian Iqra, Al-Alaq dengan Iqra membaca ditutup dengan kata-kata. Artinya Pak itu di situ wajibnya waktu terima rukus sujud, maka tidak ada aktivitas yang paling mulia di dalam rangka menurutnya Al-Lailatul Qadar adalah rukus sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tadi perbanyak di salat tadi malam Lailatul Qadar. Saya tidak pernah Pak tertarik membahas soal malam-malam ganjil Pak. Oh maaf. Jadi kalau hadirat dimulakan oleh Allah, maka disebutkan malam Ramadan, siapkan diri kita menunggu datangnya Ramadan. Jangan sampai kita tunggu di malam 21 dan datang di malam 20 Pak. Kita tunggu nanti malam 23 pada datang di malam 22 Pak. Karena ada ayat yang menunjukkan bahwa turunnya di malam-malam ganjil, yang ada turunnya di malam bulan Ramadan. Makanya setiap malam Ramadan Pak harus kita tungguin. Bahkan sejak awal Pak, malam pertama tungguin memang Pak. Ciri-ciri yang dulu itu Pak, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar Pak, dari setiap bertambahnya malam semakin dia betah di masjid Pak. Makanya Pak Usman jadi kalau saya Pak, dulu malam pertama sekarang 5 Pak. Dan Ustaz, saya sedikit terlambat dari masjid dan apa pada di dalam masjid Ustaz. Di luar masjid ke saya, di teras masjid bilang, tenang bagi sabar ini. Pemain lama itu biasanya tidak dapat tempat Pak. Selalu di luar. Pemain baru kita duluan masuk Pak. Tapi namanya pemain lama dengan pemain baru Pak, biasa tak bertahan ke pemain baru. Dan ternyata memang Pak terbukti rata-rata masjid Pak sudah kembali pada fitrah. Masuk tahun ke-10 itu kembali ke fitrahnya Pak. Mulai ini apa fitrahnya? Iya biasa banyak yang bosan sabda. Fitrah itu Pak. Artinya di mana-mana masjid biasa begitu. Iya. Siapa yang bertahan memang pemain lama Pak. Jadi kalau ada bertahan pertama saya terakhir itu pemain lama itu. Bagaimana Pak? Terlatih Pak. Persis Pak karena kebetulan selalunya ada sepeda Pak guys. Kalau ada tiba-tiba masuk dalam peloton dan tiba-tiba maju ke depan menari Pak, saya bilang sama teman tidak usah kejar, tunggu makin paling 5 kilo, 10 kilo mundur itu. Kenapa? Pemain baru. Tapi kalau sudah masuk 20 kilo, 100 kilo, 280 kilo Pak, maka salah sampai Pokman bisa Pak. Yakinlah mundur Pak, paling 30 kilo maksimal sudah loading itu Pak. Kenapa? Pemain baru tiba-tiba datang gas, tancap gas, sebentar pose Pak. Tapi kalau pemain lama Pak tahan banget ini, nyantai ibadahnya, tapi luar biasa tahannya Pak. Seperti ini semua Pak, insya Allah pemain lama ini, dan ini akan menyelesaikan Ramadan sehingga kembali diperintahkan kepada Allah dan meraih malam Lailatul Qadar sehingga usia kita tahun ini bernilai pada Allah paling mulia dibanding dengan 83 tahun. Mudah-mudahan surah Al-Alaq dan Al-Qadar menjadi inspirasi bagi kita untuk dijadikan sebagai dasar dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar yang penuh kemuliaan, tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan keberkahan Ramadan kita bisa raih. Kemudian insya Allah kita mendapatkan dan takwa-nya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau lebih dari biasanya kayaknya biasanya jauh di tempat ini Pak. Demikian terima kasih. Ada kekeliruan datang dari Indonesia sebagai makhluk gaib dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau para muslimin bila bisa dihak pas khairat. Wassalamualaikum